Setelah mengalahkan Void Lord di Third Assault Garden, Playton 18 kembali ke akademi, yaitu lebih tepatnya di animenya di episode 12. Dan ini adalah lanjutan dari animenya berdasarkan light novel. Awal dimulai dari seorang wanita bernama Clauvia dan beserta para tim peneliti sedang melakukan penyelidikan di wilayah kerajaan lama Frosthaven yang bertepatan di ujung paling utara dari benua keempat. Dulunya daerah ini pernah berkembang, namun 64 tahun yang lalu wilayah itu diserang oleh Void. Sehingga sejak saat itu, tidak ada manusia yang berani menginjakkan kaki di tanah beku itu. Mereka berjalan melalui salju menggunakan artifisial elemental api yang berbentuk kupu-kupu untuk bertahan dari badai. Dua anggota tim yang berjalan di depan memberi isyarat posisi mereka. Saat mereka mendekat, mereka menemukan sebuah lubang raksasa. Di tengahnya tertanam bongkahan es yang terdapat makhluk di dalamnya. Menurut pengakuan Clauvia, benda itu adalah Darlor yang dulunya pernah menguasai dunia kuno. Kemudian cerita berpindah di mana saat ini Leonis tengah berada di kamarnya bersama 3 prajurit Lochnas dan Rizelia. Lebih tepatnya lantai 2 asrama Westfalgard. Sedikit lebih dari 3 hari telah berlalu sejak penyelidikan Assault Garden ketiga. Setelah akhirnya Leonis terbangun dari kelelahan yang disebabkan oleh penggunaan pedang, iblis, dan slave. Leonis memilih untuk memberi penghargaan kepada 3 kesatria tengkorak atas kontribusi mereka dalam pertempuran. Leonis memberi mereka medali tulang iblis. 3 kesatria kerangka sangat senang bisa mendapat penghargaan itu. Bagi mereka itu adalah penghargaan terbesar yang bisa diterima pasukan Darlor. Reaksi mereka membuat Rizelia bertanya seberapa berharga mainan tulang kecil Leonis. Ketidaktahuan Rizelia membuat Amilas gemetar terkejut. Doruk menjawab medali tulang iblis adalah dekorasi terbesar yang bisa didapatkan oleh Undead. Pernyataan Doruk membuat Rizelia tampak benar-benar bingung. Lalu Neviska berkata kalau dia yang akan menerima medali sebagai perwakilan dari mereka. Tapi Doruk dan Amilas tidak setuju, dan mereka mulai bertengkar untuk memperebutkan medali tulang iblis. Melihat tingkah mereka membuat Leonis kesal. Leonis mengangkat tongkat Silitsennya dan menjatuhkan ketiga kerangka itu ke dalam bayangannya. Kesatria Lochnas terus bergulat saat mereka tenggelam ke lantai. Bahu Leonis terkulai putus asa melihat tingkah mereka. Tapi bagi Rizelia mereka sangat lucu. Tanggapan Rizelia membuat pipi Leonis memerah. Merasakan hal itu Leonis batuk kering. Leonis bilang pada Rizelia kalau dia juga punya hadiah untuknya. Leonis mengacungkan tongkatnya, menghasilkan tengkorak seukuran tangan yang melayang di udara. Rizelia bertanya apa itu. Leonis menjawab itu adalah Archdeath Medallion, atau lebih tepatnya medali naga emas yang bersinar. Itu adalah penghargaan kaliber tertinggi. Namun Rizelia menolaknya. Respon tak terduga Rizelia membuat Leonis bingung. Leonis bertanya apakah Rizelia tidak membutuhkannya. Rizelia menjawab gaun yang Leonis berikan itu sudah cukup. Lalu Leonis bertanya keinginan Rizelia yang lain. Leonis buru-buru menawarkan kereta kematian atau tongkat neraka. Rizelia memandang Leonis dengan tersenyum. Rizelia berjongkok, lalu memeluk kepala Leonis dengan erat. Rizelia berkata bahwa baginya hadiah terbesar adalah melihat semua orang kembali dengan selamat. Dan itu semua berkat Leonis. Sentuhan lembut jari Rizelia di lehernya membuat Leonis menegang. Lalu Rizelia memberitahu Leonis untuk bersiap-siap pergi sarapan, karena Regina sudah menunggu. Rizelia berdiri dan berjalan keluar. Setelah tertinggal,
Leonis menggarut pipinya yang memerah dan mengembalikan medali itu ke bayangannya. Kerendahan hati Rizelia meningkatkan kekaguman Leonis. Dengan para kesatria kerangka tidak terlihat, Leonis menggeser tirai kamarnya dan membuka pintu jendela. Leonis mengaktifkan terminal kecil di mejanya, memeriksa laporan yang dibawa Sherry kepadanya. Sudah 3 hari sejak timnya kembali dari penyelidikan mereka di Assault Garden ketiga. Leonis mendesah dalam hati karena tidak ada informasi tentang Nafakas. 1000 tahun yang lalu, Nafakas pernah menjadi pengikut Azrael, iblis dunia bawah. Dia terlibat dalam upaya menghidupkan kembali Taris Resurrectia, wanita suci dari 6 pahlawan yang telah diubah menjadi Void. Terlebih lagi, terbukti dia memiliki informasi mengenai Dewi Roselia yang dicari Leonis. Nafakas telah menyatakan bahwa Roselia akan dibangunkan menggunakan tubuh wanita suci sebagai wadah. Dan memang, Leonis telah informasi bahwa jiwa Dewi telah berdiam di dalam tubuh Taris Resurrectia. Namun, jiwanya seperti wadahnya telah dikotori dan dikotori oleh kekosongan. Leonis kembali teringat dengan kata-kata Roselia, bahwa dia ingin Leonis membunuhnya dengan pedang iblis Dainsleif jika menjadi sesuatu yang lain. Dan Roselia meminta tolong pada Leonis untuk menemukan dirinya yang sebenarnya. Tak lama kemudian Sherry muncul dari kegelapan, sambil menyapa Leonis dengan hormat dan bermartabat. Sherry berkata kalau dia punya laporan. Leonis bertanya apakah ini tentang Nafakas. Sambil menggelengkan kepalanya dengan pelan, Sherry menjawab tidak. Dia belum menemukan apapun tentang Nafakas. Sherry bilang ini tentang perkembangan dari sisa-sisa kelompok Sofarex Wolfas yang bergabung dengan pihak Leonis baru-baru ini. Kelompok itu mulai berkembang dan semakin banyak yang bergabung. Oh ya guys, bagi yang tidak tahu, itu adalah kelompok Demon's Wolfpack yang terdiri dari anggota inti kelompok Serigala, sebuah organisasi teroris demi umat anti kekaisaran. Mereka diselamatkan oleh Leonis saat mereka kehilangan pemimpin mereka ketika melakukan pembajakan kapal pribadi keluarga kerajaan. Leonis akan menjadikan organisasi ini sebagai pasukan inti Dark Lord. Jika suatu hari Leonis kembali mengumumkan kedatangannya yang kedua sebagai Raja Iblis. Kembali pada percakapan antara Leonis dan Sherry. Leonis berkata bahwa tidak keberatan jika mereka melakukan itu dan menyerahkan penilaian tentang siapa yang harus dipandu pada Sherry. Sherry dengan tampak ragu bertanya apakah dia boleh mengambil keputusan itu. Leonis menjawab tentu saja. Dengan begitu Sherry membungkuk dengan hormat dan mulai tenggelam kembali ke dalam bayangan Leonis. Namun Leonis memanggil untuk menghentikannya. Alasan Leonis menghentikannya, Leonis ingin memberi Sherry hadiah. Tahu akan diberi hadiah, mata Sherry melebar, lalu membungkuk memberi hormat. Sherry mengira Leonis akan memberinya donat lagi. Leonis bertanya apakah donat yang Sherry inginkan. Sherry menjawab apakah yang membuatnya bahagia, asalkan berasal dari Leonis. Tapi Sherry ingin hal itu sesuatu yang bertahan lama. Sembari Leonis memikirkannya, Sherry bertanya tentang gaun leluhur Ratu Vampir yang Leonis berikan pada Rizelia. Leonis menjawab hal itu memang terlalu cepat, tapi Leonis yakin Rizelia akan menguasainya. Sherry cemberut sedih mendengar ini. Sherry bertanya apakah Leonis akan menjadikan Rizelia sebagai pengantinnya. Mendengar ucapan Sherry, Leonis mendapati dirinya tergagap. Leonis bertanya apa maksud perkataannya. Sherry menegaskan dengan marah.
bahwa gaun leluhur sejati akan dikenakan oleh seorang wanita vampir yang akan menikah. Leonis buru-buru membalas bahwa dia melakukan itu hanya untuk meningkatkan kekuatan Rizelia. Sherry bertanya kembali kebenaran dari perkataan Leonis dengan lelah. Sebagai balasan, Leonis mengangguk, yang membuat Sherry menghela nafas lega. Leonis lalu bertanya apakah Sherry berkeberatan jika dia memberi gaun pada Rizelia. Sherry menggelengkan kepalanya dengan wajah tanpa ekspresi. Leonis juga menanyakan pendapat Sherry tentang Rizelia. Sherry menjawab Rizelia itu masih cupu dalam berpedang, tapi dia berkembang dengan cepat. Dan Sherry memuji keterampilan penilaiannya sebagai pemimpin. Mendengar bawahannya dipuji seperti itu membuat Leonis senang. Lalu Leonis ingat dia seharusnya memberi Sherry hadiah. Leonis memberi Sherry cincin ajaib, yaitu cincin iblis yang dia dapatkan saat Leonis mengalahkan Zol Azura, iblis Hades. Pipi Sherry memerah dengan warna kemerahan saat Leonis menawarinya cincin yang dimaksud. Leonis kemudian menjelaskan dengan sombong bahwa cincin itu dapat memanggil keberadaan terbesar dan terkuat di pasukan Dark Lord dan memerintahkannya. Padahal efeknya hanya bekerja sekali. Akan tetapi Sherry diam-diam mengumumkan kalau dia lebih suka yang biasa. Namun, bisikannya gagal mencapai telinga Leonis. Setelah berterima kasih, Leonis kemudian menuruni tangga asrama menuju lantai pertama. Di ruangan itu sudah ada Rizelia yang duduk di meja pertemuan umum, di mana persiapan untuk sarapan sedang berlangsung. Biasanya, Platonnya sarapan di kamar masing-masing. Tetapi hari ini mereka mengadakan pertemuan, jadi mereka memutuskan untuk berkumpul dan makan bersama. Ketika Leonis datang, Rizelia kemudian menyapa Leonis. Lalu Leonis duduk di meja. Saat ini, satu-satunya penghuni asrama Westfelger adalah anggota Platon ke-18. Tidak lama setelah Leonis tiba, sebuah pintu ke salah satu kamar yang bersebelahan terbuka. Dan Elvin masuk sambil menyapa dengan sedikit mengantuk. Rizelia bertanya dengan cemas, apakah Nona Elvin lelah? Elvin menjawab dengan senyum kaku, kalau dia sedikit lelah. Jadi gini guys, Elvin lelah tuh karena dia menghabiskan malam mencari cara untuk menghindari kakak perempuannya yang berkunjung dari Estel Garden ke-6. Dan dia adalah Clauvia. Kembali ke percakapan mereka. Rizelia bertanya sambil merenung apakah dia sebegitu mengerikan. Elvin menjawab dia penyihir yang itu, atau mungkin vampir penghisap darah. Mendengar itu, Rizelia menjawab dengan setengah hati, tidak yakin bagaimana harus merespon. Regina berteriak dari dapur memberitahu Rizelia sarapan sudah siap. Regina kemudian berjalan ke kamar, mengenakan seragam pelayan dan membawa mampan ke perakan. Ketika melihat Leonis, Regina menyapanya dengan senyuman. Regina juga menggoda Leonis dengan menancapkan bendera khusus di telur dadarnya. Leonis menjawab untuk tidak memperlakukannya seperti anak kecil. Leonis menarik keluar bendera yang dia tikamkan ke makanannya. Oh ya guys, di sini hanya Sakuya yang tidak hadir di pertemuan ini. Jadi, Rizelia menyarankan untuk menyisihkan beberapa makanan untuknya. Di meja makan, Leonis dan lainnya saat ini sedang membicarakan tentang Festival Cahaya Suci. Setelah ditanya Leonis, Rizelia menjelaskan bahwa ini adalah festival yang akan diperankan oleh Akademi Excalibur, yang akan terjadi dalam beberapa hari. Dan selama Festival Cahaya Suci, Akademi Excalibur akan membuka fasilitasnya untuk masyarakat umum.
Bahkan Peleton Akademi Excalibur akan menjalankan segala macam kios dan toko. Rizelia menjelaskan itu sambil menyekop lebih banyak sayuran ke piring Leonis. Leonis menggerutu kalau itu sudah cukup. Tapi Rizelia menolak dengan tegas. Rizelia melakukan itu agar darah Leonis lebih halus dan lebih mudah diminum. Lalu Elvi menambahkan sambil memperhatikan mereka berdua dengan tersenyum, bahwa selama festival Cahaya Suci terakhir, mereka mengubah asrama jadi kafe. Rizelia mengangguk sebagai tanggapan. Namun Elvin pikir mereka harus mengubah pendekatan mereka tahun ini. Rizelia bertanya kenapa begitu. Elvin menjawab bahwa rumor mengatakan bahwa Peleton ke-11 asrama Fafnir akan memiliki kafe. Jadi gini guys, di Peleton 11 itu ada Fenrir yang selalu berselisih dengan Rizelia. Asrama itu juga sangat mewah, bahkan difasilitasi bak mandi. Nah, Rizelia menyatakan kalau mereka melakukan itu karena ingin membuatnya marah. Sambil menyesap teh, Regina membantahnya. Regina bilang itu karena Nona Fenrir sangat mencintai Rizelia. Tapi Rizelia tetap berpikir kalau Fenrir ingin balas dendam padanya karena kalah selama pertandingan latihan. Regina bilang dibandingkan asrama Fafnir, asrama mereka lebih buruk. Elvin juga menyatakan bahwa ada banyak burung gagak menyeramkan yang berkeliaran di sekitar asrama. Mendengar itu, Rizelia mulai panik. Elvin melanjutkan bahwa dia juga menemukan rumput aneh yang tumbuh di halaman belakang. Nah, sekarang giliran Leonis yang terlihat bingung. Itu karena Leonis tahu Syarilah yang menanamnya, dan itu dilakukannya untuk menghibur Leonis. Benih itu berasal dari dunia bawah. Jika dibiarkan tumbuh, akan menjadi karnivora pemakan manusia. Dengan suara pelan, Regina bilang dengan tampilan tempat ini, setiap pelanggan akan terlalu takut untuk masuk. Nah, pada saat itulah Sakuya datang. Sakuya membuka pintu lalu minta maaf atas keterlambatannya. Rizelia bertanya di mana Sakuya. Sakuya menjawab dia bertemu dengan Fluffy-Maru The Black selama latihan paginya. Regina bertanya apakah itu anjing hantu yang muncul di asrama. Sakuya bilang dia bukan hantu. Pendekar pedang suci dari komite eksekutif mengejarnya, jadi Sakuya menyuruhnya berlindung di hutan. Leonis hanya bisa sedikit gelisah karena dia tahu betul siapa anjing itu sebenarnya. Regina menyarankan jika anjing itu tersesat, bukankah seharusnya Sakuya membiarkan mereka menyingkirkannya? Sakuya menggelengkan kepalanya dengan putus asa, berkata kalau Fluffy-Maru tidak tersesat, tapi mungkin reinkarnasi Maru The Black yang telah lama hilang. Pikir Leonis bilang itu tidak mungkin. Lalu Rizelia menyarankan untuk membawa anjing itu ke asrama, asalkan Sakuya berjanji merawatnya. Namun Sakuya bilang setiap kali dia menangkapnya, Fluffy-Maru menghilang. Lalu mereka juga membahas tentang wanita pelayanan yang berkeliaran di asrama. Dan itu adalah Sherry. Saat Leonis mendengarkan percakapan gadis-gadis itu, Leonis membuat catatan untuk menegur antek-anteknya saat dia mencoba menelan sepotong roti. Nah, dari hasil percakapan itu, Rizelia mendapatkan ide untuk membuat asramanya menjadi kafe yang menyeramkan. Rizelia berdiri. Semua orang yang hadir memandangnya dengan tatapan bingung. Cerita berpindah di geng belakang yang kosong di tepi luar Astor Garden ke-7, di mana saat ini Arle mengerang kesakitan. Setelah kehabisan tenaga, Arle tertati-tati lalu berjongkok dan bersandar di dinding. Oh ya guys, bagi yang tidak tahu, Arle ini adalah seorang pahlawan elf yang telah ditugaskan untuk menghancurkan wadah Dewi pemberontakan oleh Santuari Aldatri. Nah, setelah pertempuran di Astor Garden ketiga,
kelompok Risselia telah mengambil alih Arle dan membawanya ke kota sebagai pengungsi. Namun, begitu dia melihat celah, Arle mengambilnya dan melarikan diri. Meski merasa bersalah, Arle tidak ingin identitasnya diketahui. Dalam keadaannya seperti itu, Arle masih ingin menyelesaikan tugasnya sebagai pahlawan. Akan tetapi, Arle bahkan tidak sanggup lagi berdiri. Terlebih saat ini dia sangat lapar. Arle juga tidak pernah membayangkan dunia bisa berubah begitu banyak setelah 1000 tahun, di mana manusia menciptakan kota benteng bergerak dan musuh yang menyerang bukan goblin dan orc, melainkan void. Dalam keputusasaannya menahan lapar, seorang gadis kecil dengan takut mendekatinya. Gadis itu menyerahkan sepotong roti. Oh ya guys, gadis itu adalah Thyesera, anak dari panti asuhan di mana Risselia Raekestalia menjadi sukarelawan. Arle menerimanya dan berterima kasih sambil memakan roti tersebut. Thyesera bertanya apakah Arle butuh air, tapi Arle menolaknya karena dia punya miliknya sendiri. Setelah minum, Arle berterima kasih kembali pada Thyesera yang telah menyelamatkannya. Thyesera lalu mengajak Arle ke panti asuhan, tapi Arle menggelengkan kepalanya. Arle tidak ingin merepotkan lebih dari ini. Arle perlahan mulai bangkit, tapi kemudian seseorang datang. Dengan teriakan keras dia bertanya apa yang mereka lakukan di sini. Mereka adalah pendekar pedang kesatria suci. Pria dari kelompok itu dengan kasar memerintahkan Arle untuk memperlihatkan sertifikat warga negaranya. Thyesera mencoba meyakinkan pria itu kalau Arle hanya kelaparan, tapi pria itu dengan kasar menyuruh Thyesera diam. Sehingga terjadilah perkelahian antara Arle dan kesatria pedang suci itu. Pada saat pedang suci pria itu ditangkis oleh pedang Arle, Arle menyuruh Thyesera pergi. Setelah Thyesera pergi, Arle mencengkeram pedangnya dengan kuat dan mundur ke belakang. Namun tiba-tiba sebuah bom asap meledak di tengah-tengah antara mereka berdua. Seorang gadis berkerudung kemudian memberi isyarat agar Arle mendekat. Alarm kota berbunyi dan Arle menangkap suara beberapa pasang kaki yang berbaris menuju camp. Memperkuat tekadnya, Arle itu menyelinap ke dalam lubang. Di sisi lain, saat ini Leonis bersama Risselia dan Regina sedang berjalan ke perpustakaan saat istirahat makan siang. Selama perjalanan itu, mereka membahas gadis F, yaitu Arle yang mereka temukan di Assault Garden ketiga. Risselia bertanya apakah mereka belum menemukan gadis F itu. Regina menjawab bahwa Nona Elvin sedang mencarinya. Selama percakapan itu, Leonis sedikit merasa khawatir. Hal itu karena Leonis dan Arle dulunya anak didik Sardak Ignis Sabane. Dengan kata lain, mereka berdua saudara seperguruan. Arle telah melakukan beberapa upaya pada kehidupan Raja Undead di masa lalu. Padahal, Leonis sendiri tidak pernah melawannya. Leonis pikir kehadirannya di sini mungkin adalah perbuatan Santuari Aldatri, karena merasakan Dewi Pemberontakan yang berinkarnasi. Arle dikirim untuk membunuhnya. Tapi bagaimanapun Leonis pikir untuk sekarang, Arle bukanlah ancamannya. Karena Arle belum menyadari kalau Leonis adalah reinkarnasi Raja Iblis. Apalagi Leonis mengira Arle kemungkinan memiliki beberapa koneksi langsung ke Navagas. Jadi Leonis untuk sekarang akan membiarkannya. Saat Leonis memikirkan hal-hal seperti itu, dia, Risselia, dan Regina tiba di perpustakaan. Tujuan mereka di perpustakaan adalah untuk mengumpulkan bahan referensi untuk kafe angker mereka. Ide Risselia adalah menggunakan penampilan tua asrama Westfalgar untuk keuntungan mereka, menciptakan suasana seram namun menyenangkan bagi para pengunjung. Selama pencarian mereka di perpustakaan, Regina menemukan beberapa referensinya dari buku-buku yang dia temukan, seperti kerangka, orang mati berjalan, hantu, vampir.
dan ada juga ilustrasi berdasarkan bahan yang ditemukan di reruntuhan tua. Sambil membalik-balik buku, Regina berbisik pada Rizlia tentang buku yang mengatakan bahwa vampir menyedot darah orang untuk membentuk bawahannya. Bagi Regina, itu sangat mengerikan. Rizlia terbata-bata menanggapi dan memalingkan muka. Regina mengakui dengan cemberut kalau ini juga tidak terlalu membantu. Rizlia setuju dengan Regina. Lalu Regina menyarankan Rizlia untuk menonton beberapa film-film horor. Karena ini menakutkan, Rizlia meminta Regina untuk menemaninya. Namun Regina bilang tidak bisa, karena dia memiliki latihan menembak tajam setelah ini. Lalu, Rizlia mengalihkan pandangannya ke Leonis. Rizlia mengajak Leonis, tapi Regina menimpali Rizlia bahwa ini tidak cocok untuk anak-anak berusia 12 tahun ke bawah. Sehingga Rizlia tampak malu dan air matanya tampak berlinang. Tiba-tiba, alat komunikasi kecil Leonis berdering dari saku dadanya. Panggilan itu dari Demon Wolfpack. Leonis melarang mereka menghubunginya kecuali itu mengerikan. Sehingga Leonis dengan tergesa-gesa pergi sambil minta maaf pada Regina. Leonis bilang kalau dia punya urusan penting. Rizlia buru-buru memanggilnya, terlihat seperti akan menangis. Setelah keluar dari perpustakaan, Leonis dengan cepat terjun ke dalam bayangan di dekatnya. Saat ini, Leonis duduk di singgasana kerangka yang telah dia siapkan. Di lapisan bawah tanah Soul Garden ke-7 dan dari bangsa pelindungan demi-human khusus yang dihubungkan oleh akar pohon. Biasanya, itu adalah gudang yang dimaksudkan untuk persediaan darurat, tetapi Leonis telah memintanya mengubahnya menjadi pangkalan untuk pasukan Dark Lord. Leonis mengenakan topeng tengkorak dan ditutupi jubah. Dalam bentuk ini, Leonis menggunakan identitas Zolfandis. Itu adalah nama Dark Lord kuno yang memerintah dunia sebelum Dewi Pemberontakan dan 8 Dark Lord naik ke tumpuk kekuasaan. Leonis sendiri pernah mengalahkan Zolfandis saat masih menjadi pahlawan. Leonis menganggap namanya adalah caranya menunjukkan rasa hormat kepada Dark Lord tua ini. Nah, gini guys, agar tidak bingung, nama Leonis admin ganti dengan Zolfandis jika dia sedang berbicara sama kelompok demi-human atau kelompok Demon Wolfpack. Oke? Zolfandis dengan suara bergema mengizinkan untuk masuk ke ruangannya. Akar pohon yang menyegel tempat itu terbuka seperti gerbang. Di sisi lain ada dua sosok berlutut, yaitu Komandan Divisi Tentara Beastman, Zarek Maset, dan Komandan Divisi untuk pasukan Elf, Lena Darkleaf. Zolfandis bertanya untuk apa mereka memanggilnya. Tekanan suara Zolfandis membuat udara bergetar. Lena dengan berkeringat dingin meminta maaf sebelum menjawab. Lena bilang mereka mengalami situasi di luar kemampuan mereka, di mana seekor monster muncul di bawah kastil Zolfandis. Hal itu mengejutkan Zolfandis. Jadi gini guys, Leonis telah menciptakan labirin bawah tanah menggunakan mantra Krita Labirin untuk memberikan Demon Wolfpack tempat persembunyian yang layak. Ini membentuk kompleks terowongan besar di suatu tempat di dunia, serta gerbang teleportasi unik yang terhubung dengannya. Jadi jika beberapa monster muncul di sini bukanlah suatu masalah. Terlebih hal itu agar mereka melatih Demon Wolfpack. Zolfandis menanyakan monster apa yang mereka maksud. Lena menjawab seekor kadal besar. Mendengar hal itu, Zolfandis berdiri dari singgasananya, lalu memastikan kebenaran dari perkataan Lena. Zolfandis bertanya apakah itu naga. Sebagai tanggapan, Zarek menjawab dengan mengatakan bahwa mereka belum memastikan.
Tapi yang bisa dia katakan monster itu sangat besar. Dengan labirin yang menghasilkan naga dalam beberapa minggu tidak pernah terpikirkan oleh Leonis. Zolfendis bertanya apakah monster itu mengamuk. Zarik menjawab kalau monster itu tertidur. Zolfendis meminta mereka untuk memandunya ke sana. Zolfendis melewati gerbang yang terletak di dalam lorong bawah tanah. Zolfendis berteleportasi ke labirin. Monster tidak muncul di level pertama, dan itu sebagian besar adalah ruang untuk menyimpan makanan dan persediaan Demon's Wall Packs. Zolfendis juga memiliki berangkas harta karun di alam bayangannya dan dijaga oleh Sherry. Zolfendis lalu bertanya di strata mana naga itu muncul. Lena menjawab itu berada di area yang belum dijelajahi di lantai 5. Kemudian Zolfendis menembakkan mantra bumi tingkat 8 ke lantai. Mantra itu adalah Grace Garut. Lalu labirin itu bergetar dan sebuah lubang besar menganga terbuka di tanah. Lena terjatuh ke belakang karena gemetar, menatapnya dengan kaget. Zolfendis memberitahu mereka bahwa dia sudah membuka jalan ke lantai 5. Setelah Zolfendis melantunkan mantra gravitasi pada Lena dan Zarik, mereka pun turun ke bawah dengan melayang. Zolfendis menari-nari kegerangan. Zolfendis sangat menyukai para naga. Bahkan salah satu naga tengkorak yang dia perintahkan pernah menjadi raja naga yang sangat kuat. Zolfendis kira mereka sudah punah, tapi Zolfendis yakin beberapa dari mereka bertahan di bawah tanah. Butuh 5 menit Zolfendis tiba di dasar lubang yang telah dibuat Zolfendis. Setelah menyalakan api di ujung tongkatnya, Leonis menyuruh Zarik dan Lena menuntunnya melewati labirin. Raungan yang mereka dengar sebelumnya semakin dekat. Dengan setiap langkah, tiba-tiba sebuah rang besar menabrak dinding. Mata Zolfendis melebar ke kanan, di mana monster yang dikira naga ternyata monster cacing raksasa. Zolfendis menghela nafas kecewa di balik topeng tengkoraknya. Namun, Zolfendis juga tidak bisa menyalahkan bawahannya, karena mereka belum pernah melihat naga. Monster cacing itu meraung dengan marah, lalu menerjang Zolfendis dan bawahannya. Lena dan Zarik sangat ketakutan. Tapi Leonis menyuruh mereka untuk tidak takut, karena mereka adalah bawahannya. Leonis menusukkan tongkatnya ke rang terbuka cacing itu. Sebuah bola api putih pijar meletus di dalam mulut monster itu, meniup kepalanya. Zarik yang tersandung ketakutan berseru kagum. Sementara cacing itu meronta-ronta dengan liar, membenturkan tubuhnya ke dinding labirin. Lena berteriak kalau dia masih hidup. Zolfendis bilang monster cacing tidak mati dan hanya kehilangan akal, namun memiliki generatif yang kuat. Zolfendis lalu melepaskan aura kematian. Cacing itu mulai menggeliat dan kemudian menggali ke dalam tanah, menghilang ke kedalaman. Zolfendis dalam pikirannya bilang bersyukurlah bahwa dia adalah Tuhan yang pemaaf. Zolfendis dengan percaya diri bilang dengan teror seperti itu cacing itu tidak akan muncul lagi di sini. Zolfendis lalu berbalik melihat bawahannya, di mana Zarik dan Lena benar-benar melewati gerbang labirin. Zolfendis kembali ke pangkalan di perut Assault Garden ke-7. Zarik memuji Zolfendis. Zarik bilang kekuatan Zolfendis sangat luar biasa. Lena juga menambahkan kalau dengan kekuatan itu Zolfendis bisa menguasai dunia. Lena menundukkan kepalanya ke lantai. Oh ya guys, Zarik dan Lena kalau memanggil Zolfendis dengan sebutan yang mulia, oke? Leonis dalam pikirannya bila jika sederhana itu dia tidak akan mengalami kekalahan melawan manusia. Leonis tidak bisa menahan senyum pahit mengingat pengalaman menyakitkannya dari 1000 tahun yang lalu. Apalagi sekarang manusia telah menemukan kekuatan pedang suci dan mengembangkan peradaban yang dijalankan oleh teknologi sihir canggih. Jadi pada akhirnya Leonis tidak lebih dari sepotong sejarah kuno.
Sehingga karena itulah dia menjaga harga dirinya dan berbaur dengan hidup sebagai siswa biasa di Akademi Excalibur. Ini mengingatkan Leonis bahwa dia akan segera memberikan kuliah tentang teori taktis anti-void. Jika terlambat, Leonis tidak tahu hukuman apa yang akan diterima oleh direktur di kelas. Dengan begitu, Zolfandis pamit pada mereka. Namun Lena menghentikannya. Zolfandis berbalik menghadap Lena. Lena bilang pada Zolfandis kalau dia punya laporan untuk dibuat. Zolfandis dengan nada jengkel memintanya untuk mengatakannya. Zolfandis jengkel itu karena waktu kuliahnya sudah mepet. Lena jelaskan bahwa informasi ini dia dapatkan dari sisa-sisa serigala berdaulat di ibu kota Kekaisaran, yaitu beberapa minggu yang lalu, Jenderal Pemerintah Solgarden ke-6 mengirim ekspedisi skala besar ke kerajaan lama Frosthaven di Tanah Tundra di utara. Zolfandis jelas belum mengetahui negara itu. Zolfandis mendesaknya untuk melanjutkan. Lena bilang mereka menggali sesuatu di sana dan membawanya kembali ke Solgarden ke-6. Zolfandis bertanya apa yang mereka temukan. Lena mengakui kalau itu belum dikonfirmasi. Dugaan Lena, mereka menemukan roh asal yang disegal di dalam es. Zolfandis mendesak Lena untuk menjelaskan apa yang membuatnya mengatakan itu. Lena menjawab karena pemimpin ekspedisi adalah pejabat tinggi dari keluarga Pilit. Mendengar itu, Zolfandis langsung menyadari kalau itu adalah keluarga Nona Elfil. Lena jelaskan dengan asumsi apa yang mereka bawa ke Solgarden ke-6 adalah roh asal yang disegel. Jika mereka mencurinya, mereka bisa menggunakannya untuk mengambil alih kendali inti Solgarden. Setelah mendengarnya, Zolfandis bilang dia mengerti. Lena melanjutkan kalau dia pikir penggabungan dengan Solgarden ke-6 adalah kesempatan utama bagi mereka untuk mencuri semangat. Lalu Zarik dengan menundukkan kepalanya meminta Zolfandis memerintahkan mereka untuk mencurinya. Setelah beberapa saat merenung, Zolfandis menjawab, ada manfaat dari gagasan itu. Zarik menatap dengan penuh semangat. Zolfandis sebenarnya tertarik pada roh. Namun jika melakukan pergerakan sekarang itu terlalu sangat ceroboh. Apalagi sekarang dia memiliki hanyalah sisa dari kelompok teroris yang belum melakukan pelatihan yang cukup. Jadi melakukan perampokan jelas tidak mungkin. Zolfandis bilang pada mereka kalau dia akan mengingat informasi ini. Saat itu juga nada dering terdengar. Itu adalah pesan dari instruktur di kelas. Leonis buru-buru meronta-ronta di dalam mantalnya. Ketika ditanya, Zolfandis dengan terburu-buru mengatakan pada mereka bahwa ini adalah waktunya bagi dia untuk kembali ke kegelapan kekacauan. Zolfandis tegaskan pada mereka untuk harus tetap waspada setiap saat. Zolfandis dengan cepat terjun ke koridor bayangan. Zarik dan Lena, mereka membungkuk dengan hormat. Cerita berpindah di mana saat ini Sherry sedang bekerja paruh waktu di toko kue dengan nama samaran Charlotte. Karena Sherry tidak memiliki sertifikat warga negara, dia menggunakan mata jahat dominasi untuk mendapatkan pekerjaan itu. Alasan Sherry bekerja di sana agar bisa memberi Leonis beberapa manisan buatan tangan. Sayangnya, terlepas dari tekad dan usahanya, keterampilannya dalam membuat kue masih kurang. Sherry menghela nafas, memandang dengan celaan ke gunung kecil kue kering yang gagal yang dia buat. Bos toko menyuruh Sherry untuk bekerja keras, karena mereka akan sibuk saat festival Cahaya Suci. Sherry mengangguk sebagai tanggapan. Sherry kemudian merenung tentang pertama pertemuannya dengan Leonis, di mana dulunya Sherry adalah senjata pembunuhan yang dibuat oleh komunitas pembunuhan alam bayangan, yaitu Septentrion. Dia telah melakukan 7 upaya pada kehidupan Leonis saat jadi Raja Undead, namun gagal di setiap saat. Sehingga Septentrion memerintahkannya untuk mengakhiri nyawanya sendiri. Namun, Leonis telah berhasil menghapus kutukan detonasi kematian yang telah terukir di hatinya. Ketika ditanya mengapa dia melakukannya, Leonis menjawab bahwa Sherry sama seperti dia dulu.
Setelah Leonis diasingkan oleh masyarakat, Sherry menjadi pelayan pribadinya. Itu adalah pertama kalinya warna mekar di dunia pembunuh. Selama Sherry merenung, tiba-tiba bos toko kue bertanya pada Sherry dengan bingung, "Apa ini?" Ketika melihat ke bawah, Sherry menyadari bahwa ketika dia tersesat dalam lamunan, dia secara tidak sadar membentuk semua kuenya seperti tengkorak. Sementara di sisi lain saat ini Rizelia sedang menonton film horor yang dipilihkan oleh Regina. Namun setelah 1 jam hanya ketakutan yang didapat Rizelia. Sehingga Rizelia menghentikan untuk menontonnya dan menunggu sampai Leonis tiba. Rizelia kemudian mengambil sebuah buku peninggalan ayahnya di lemari. Rizelia membolak-balik halaman dengan hati-hati agar tidak merusaknya. Teks itu ditulis dalam bahasa yang tidak dikenal, bahkan Rizelia yang juga fasih dalam dialek kuno tidak dapat menguraikannya. Kunci untuk memecahkan kode tulisan ini ada pada 11 lembar kertas yang disisipkan di balik penjilidan buku. Rizelia secara bertahap membaca buku itu. Satu istilah diulang berkali-kali, yaitu Dark Lord. Di dalamnya, makhluk mengerikan dan menakutkan akan menghancurkan dunia. Yang pertama, Dark Magic, menguasai langit, namanya Fiora. Nah, yang kedua ini yaitu dari mayat hidup. Rizelia tidak tahu cara kerja yang tepat dalam bahasa ini. Jadi Rizelia hanya bisa baca Le dan Nas. Sehingga Rizelia memegangi kepalanya dengan bingung. Oke guys, cukup sampai di situ dulu pembahasan kali ini. Terima kasih sudah nonton sampai habis. Salam nakama.